Jagat balap dunia tiba-tiba digemparkan dengan kisah seorang anak muda dari Gunung Kidul, Indonesia. Namanya Veda Ega Pratama, namun para penggemar lebih akrab menyebutnya Veda. Dalam hitungan bulan saja, popularitasnya menanjak drastis hingga membuat tim-tim Moto3 Eropa kelabakan. Mereka seakan berebut kesempatan untuk bisa mengamankan jasanya. Tetapi pertanyaan besar segera muncul. Apa yang sebenarnya membuat nama Veda begitu cepat meroket? Apakah ada faktor mistis ataukah ini murni hasil kerja keras? Ternyata di balik layar ada sosok kunci yang tidak banyak diketahui publik. Dia bukan dukun, bukan buzzer, dan tentu saja bukan orang sembarangan. Dialah Dani Ribalta, pria Spanyol dengan segudang pengalaman di lintasan Eropa yang secara senyap mengangkat nama Veda ke panggung dunia. Dengan pendekatan yang elegan dan penuh strategi, Ribalta berhasil meyakinkan banyak petinggi tim bahwa Veda bukan sekadar rider Asia biasa. Ia diterjemahkan sebagai aset global yang punya gaya balap unik, memadukan kecepatan, kecerdasan, serta karisma yang bikin lawan sekaligus kagum. Peran Dani Ribalta dalam karir Veda bisa dibilang sangat vital. Dia bukan hanya sekedar mentor yang memberi arahan, tapi juga agen tak resmi yang menjual potensi Veda ke berbagai tim papan atas. Cara Ribalta melakukannya pun tidak konvensional. Bukannya mendebar iklan atau membuat kampanye heboh. Dia justru memanfaatkan jejaring kelas dunia yang sudah ia bangun sejak lama. Dengan komunikasi yang halus namun tegas, ia menanamkan keyakinan pada para manajer tim bahwa Veda adalah paket komplit. Cepat, disiplin, punya insting tajam, dan mental baja. Gambaran yang diberikan Ribalta membuat banyak tim mulai melirik. Mereka tidak hanya melihat Veda sebagai pembalap, tapi juga sebagai simbol investasi jangka panjang yang bisa mendongkrak prestis. Semua ini dilakukan Ribalta tanpa pamrih finansial. Seakan ia benar-benar ingin dunia mengenal kualitas asli seorang anak Indonesia. Bisa dibilang, Ribalta adalah jembatan yang menerjemahkan bakat Veda ke bahasa yang dimengerti para raksasa pabrikan Eropa. Hubungan antara Veda dan Ribalta bagaikan simbiosis sempurna. Di satu sisi, Veda adalah bakat muda yang penuh energi dengan gaya balap cepat, agresif, namun tetap elegan. Di sisi lain, Ribalta adalah sosok berpengalaman yang tahu bagaimana mengarahkan energi itu agar tidak terbuang sia-sia. Ia ibarat navigator yang selalu berbisik di telinga pembalap, memberi panduan agar tetap berada di racing line terbaik. Veda pun berkembang pesat. Ia tidak hanya mengandalkan insting atau keberanian, tetapi juga strategi matang hasil bimbingan Ribalta. Kombinasi ini membuat Veda tampil menonjol di lintasan bukan sekadar pembalap muda yang coba-coba, melainkan calon legenda masa depan. Tim-tim besar pun mulai berebut. Fenomena ini jarang terjadi. Biasanya pembalap muda harus melamar tim, tetapi dalam kasus Veda justru tim yang datang lebih dulu. Semua ini terjadi berkat tangan dingin Ribalta yang mampu memoles bakat alami menjadi berlian berkilau. Jika ditelusuri lebih dalam, gaya promosi Ribalta terhadap Veda sangatlah unik. Ia tidak pernah menjelekkan pesaing atau membuat sensasi murahat. Sebaliknya, ia menekankan pada kualitas nyata yang dimiliki Veda. Ia menggambarkan Veda sebagai rider yang punya daya tarik global. Dengan kata lain, Veda bisa cocok di tim manapun. Tidak peduli apakah itu tim papan tengah atau tim pabrikan elit. Analogi yang sering dipakai adalah seperti bumbu instan yang bisa masuk ke berbagai masakan. Keberanian Ribalta untuk mempresentasikan Veda dengan cara ini terbukti ampuh. Banyak tim akhirnya percaya bahwa talenta dari Indonesia ini memang bukan sekadar fenomena lokal. Di titik inilah efek domino mulai terlihat. Begitu satu tim tertarik, tim lainnya pun ikut berebut. Khawatir ketinggalan mendapatkan tanda tangan Veda. Situasi panas pun tercipta di bursa transfer Moto3 dan semua itu dimulai dari langkah-langkah senyap Ribalta. Namun peran Ribalta tidak berhenti di balik meja negosiasi saja. Ia juga menjadi penasihat teknis untuk Honda Asia tempat Veda bernaung. Dalam kapasitas itu, Ribalta bertindak seperti seorang mentor pribadi yang selalu hadir saat dibutuhkan.
Ia bukan hanya memberi saran teknis tentang racing line atau strategi ban, tetapi juga motivasi mental agar Veda tetap fokus. Setiap sesi latihan, Ribalta berada di balik headset, memberi arahan dengan suara tenang seperti GPS yang memandu arah. Hasilnya, Veda menunjukkan peningkatan luar biasa dalam waktu singkat. Jika biasanya seorang pembalap muda butuh bertahun-tahun untuk naik level, Veda mampu melesat cepat berkat bimbingan Ribalta. Transformasi ini membuat banyak pihak tercengang. Mereka menyadari bahwa Veda bukan sekedar fenomena musiman, melainkan calon pembalap besar yang disiapkan dengan penuh perhitungan. Banyak yang bertanya-tanya, apa rahasia di balik pesatnya perkembangan Veda? Jawabannya sederhana, detail. Ribalta memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan. Misalnya, cara menjaga suhu ban agar tetap stabil, cara mengatur ritme balapan supaya tidak kehabisan energi di akhir, hingga trik memilih jalur tikungan yang efektif. Semua itu diajarkan dengan sabar, sehingga Veda tidak hanya cepat, tetapi juga konsisten. Hal ini membuat komentator Moto3 sering kehabisan kata-kata ketika mendeskripsikan performanya. Setiap lap yang dilahap Veda adalah bukti nyata dari kumulasi bakat alami dan bimbingan matang. Penonton pun dibuat kagum, sementara tim-tim besar semakin yakin bahwa mereka tidak salah menjadikan Veda sebagai target utama. Ribalta sendiri tidak pernah mengklaim semua ini adalah hasil kerjanya. Ia selalu menekankan bahwa Veda punya potensi besar, dan tugasnya hanyalah membantu mengeluarkan potensi tersebut ke permukaan. Fenomena Veda membuat bursa transfer Moto3 menjadi kacau. Jika biasanya nama-nama besar yang diperebutkan, kali ini seorang remaja dari Indonesia justru jadi rebutan. Tim-tim papan atas berlomba-lomba menganjurkan proposal. Bagi mereka, Veda adalah aset berharga yang bisa mengubah nasib tim. Fakta bahwa seorang pembalap muda justru dikejar-kejar kontrak menunjukkan betapa luar biasanya reputasi yang sudah dibangun. Situasi ini membuat Veda berbeda dari kebanyakan rider Asia sebelumnya. Ia tidak dianggap sebagai eksperimen atau pelengkap, melainkan sebagai calon bintang. Peran Ribalta sebagai kingmaker dalam skenario ini tidak bisa diabaikan. Tanpa promosinya yang halus namun berpengaruh, mungkin nama Veda tidak akan segempar sekarang. Kombinasi antara bakat besar dan strategi promosi yang tepat menjadikan Veda fenomena langka di dunia balap motor. Menariknya, hubungan Veda dan Ribalta sering dibandingkan dengan karakter anime legendaris. Banyak yang menyebut Ribalta sebagai Master Roshi, sementara Veda adalah Goku yang masih terus berkembang. Analogi ini memang terasa pas, karena Ribalta tahu bagaimana cara mendorong potensi tanpa membuat muridnya terbebani. Ia tahu kapan harus menekan, kapan harus memberi ruang, dan kapan harus memberi motivasi. Veda pun merasakan manfaat besar dari pola ini. Ia bisa belajar, berkembang, dan tampil lebih matang dari usianya. Jika kebanyakan pembalap muda masih sering melakukan kesalahan elementer, Veda sudah menunjukkan kematangan layaknya rider senior. Semua ini hasil kombinasi antara pengalaman Ribalta dan kemauan keras Veda untuk belajar. Dalam dunia yang keras seperti Moto3, pola hubungan seperti ini sangat berharga.